Jet tempur Amerika Serikat melancarkan serangan udara Jumat tanggal 27 Oktober pagi di dua lokasi di Suriah Timur. Sasaran dikaitkan dengan Korps Garda Revolusi Iran, kata Pentagon, sebagai pembalasan atas serangkaian serangan drone dan rudal terhadap pangkalan dan personel AS di wilayah tersebut yang dimulai awal pekan lalu. Hari ini, atas arahan Presiden Biden, pasukan militer AS melakukan serangan pertahanan diri terhadap dua fasilitas di Suriah Timur yang digunakan oleh Korps Garda Revolusi Islam IRGC Iran dan kelompok afiliasinya. Demikian pernyataan resmi Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd J. Austin, tanggal 27 Oktober tahun 2023. Serangan pertahanan diri yang tepat ini merupakan respons terhadap serangkaian serangan yang sedang berlangsung dan sebagian besar tidak berhasil terhadap personel AS di Irak dan Suriah yang dilakukan oleh kelompok milisi dukungan Iran yang dimulai pada tanggal 17 Oktober, tambah Austin. Akibat serangan terhadap fasilitas militer Amerika ini, seorang kontraktor warga negara AS tewas karena serangan tersebut. Sebanyak 21 personel AS menderita luka ringan, namun semuanya telah kembali bertugas. Presiden tidak mempunyai prioritas lebih tinggi daripada keselamatan personel AS, dan ia mengarahkan tindakan hari ini untuk memperjelas bahwa Amerika Serikat tidak akan mentolerir serangan semacam itu dan akan membela diri, personel, dan kepentingannya, lanjut Austin dalam keterangan tertulis Kemenhan Amerika Serikat. Serangan AS mencerminkan tekad pemerintahan Biden untuk menjaga keseimbangan. AS ingin menyerang kelompok-kelompok dukungan Iran yang dicurigai menargetkan AS sekuat mungkin untuk mencegah agresi di masa depan, yang kemungkinan dipicu oleh perang Israel melawan Hamas, sekaligus berupaya menghindari konflik yang lebih luas dan mengobarkan wilayah tersebut. Serangan presisi dilakukan di dekat Bou Kamal oleh dua jet tempur F-16, dan menyerang area penyimpanan senjata dan amunisi yang terhubung dengan IRGC. Pejabat itu mengatakan ada milisi yang berpihak pada Iran dan personel IRGC di pangkalan itu dan tidak ada warga sipil, namun AS belum memiliki informasi mengenai korban jiwa atau perkiraan kerusakan. Pejabat itu tidak mengatakan berapa banyak amunisi yang diluncurkan oleh F-16. Angkatan bersenjata Iran menggelar latihan perang besar-besaran selama 2 hari sejak Jumat tanggal 27 Oktober. Media Iran melaporkan, lebih dari 200 helikopter, unit misil dan Angkatan Darat Republik Islam Iran berpartisipasi. Latihan tersebut telah direncanakan sebelumnya, bertujuan untuk menghadapi kemungkinan ancaman yang dihadapi Republik Islam, kata juru bicara Brigadir Jenderal Amir Chesak kepada TV setempat. Dia mengatakan pasukan dan peralatan militer telah dipindahkan dari 7 provinsi Iran untuk latihan di Nasr Abad di Provinsi Isfahan Tengah. Jadwal latihan tempur besar-besaran ini sudah diagendakan jauh hari dan sama sekali tak terkait serangan Amerika Serikat ke Suriah Timur yang diklaim menyasar militan pro-Iran. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan membatalkan rencana kunjungan ke Israel. Pembatalan itu ia umumkan pada Rabu 25 Oktober karena menilai Israel melakukan perang tidak manusiawi melawan militan Hamas di Gaza. Padahal sekitar 3 pekan lalu, Erdogan mengaku berencana mengunjungi Israel. Rencana itu ia sampaikan sebelum Hamas menyerang Israel dan disambut dengan perang oleh Tel Aviv. Kini rencana itu batal dan ia mengutuk semua serangan terhadap warga sipil. Erdogan juga mendesak Israel berhati-hati dalam menanggapi serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober.
Seperti diberitakan pada Rabu 25 Oktober, Erdogan lebih vokal menyikapi perang Israel dan Hamas sejak serangan mematikan di Rumah Sakit Ahli Arab Gaza pekan lalu yang memicu protes besar dan amarah Muslim di dunia. Ia kembali menegaskan pernyataan kepada anggota parlemen dari partai yang berkuasa di parlemen bahwa Turki tidak pernah menyetujui kekejaman yang dilakukan oleh Israel. Pemimpin Turki itu menambahkan bahwa ia tidak memandang Hamas sebagai organisasi teroris, tetapi sebagai pembebas yang memperjuangkan tanah mereka sehingga memicu kecaman cepat dan marah dari pemerintah Israel. Ia mengatakan kepada partainya yang berakar pada Islam pada hari Rabu bahwa Turki tidak memiliki masalah dengan negara Israel, namun tidak dapat menerima brutalnya terhadap Gaza. Sebelumnya, Erdogan pernah menyebut Hamas bukan organisasi teror, namun adalah pejuang yang melindungi tanah mereka. Pernyataan itu disambut amarah oleh Israel dan menuduh Erdogan membela teroris. Diketahui hubungan Ankara dengan Israel sudah membeku setelah serangan Israel terhadap kapal Turki yang membawa bantuan ke Gaza yang menewaskan 10 warga sipil pada 2010. Namun Erdogan untuk pertama kalinya bertemu langsung dengan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu pada September 2023 di sela-sela sidang Majelis Umum PBB. Dikutip dari Times of Israel, dalam pertemuan itu Netanyahu membahas upaya untuk menjalin kembali hubungan dengan Arab Saudi yang selama ini tegang buntut konflik Palestina. Netanyahu dan Erdogan juga sepakat merencanakan kunjungan bersama dalam waktu dekat. Erdogan pun mengonfirmasi itu meski tidak mendetailkan waktu kunjungan ke Israel. Ia kini menuding Netanyahu menyalahgunakan niatan baik Turki dan terlihat dalam perlawanan mereka kepada Hamas. Erdogan dalam waktu dekat diperkirakan muncul dalam rapat umum besar-besaran di Istanbul pada hari Sabtu untuk membela hak-hak Palestina. Arab Saudi mencegat sebuah rudal jelajah yang ditembakkan oleh kelompok militan Houthi di Yaman. Diduga rudal tersebut akan menargetkan wilayah Israel karena mengarah ke utara. Laporan itu beredar pada Rabu 25 Oktober 2023 setelah dikabarkan oleh The Wall Street Journal. Insiden tersebut menunjukkan bahwa Arab Saudi diduga juga mendukung Israel dan setengah hati membela Palestina. Namun Saudi menganggap bahwa Houthi tetap menjadi musuh bebuyutannya saat berperang di Yaman. Pencegatan rudal Houthi ke arah Israel juga berusaha disembunyikan oleh Saudi. Hal itu dikarenakan akan merusak citra negara tersebut sebagai pemimpin negara-negara Muslim di Timur Tengah. The Wall Street Journal melaporkan kelompok Houthi menembakkan setidaknya 5 rudal jelajah. Satu di antaranya dicegat oleh Arab Saudi demi melindungi wilayah udaranya. Keterlibatan Arab Saudi dalam insiden tersebut sebelumnya tidak diketahui. Namun, sistem pertahanan rudal Patriot di negara Arab disediakan oleh Amerika Serikat. Sebelumnya, insiden serupa juga terjadi pekan lalu saat kapal Amerika berpatroli di Laut Merah. Kapal tersebut mencegat sejumlah rudal dan drone yang diluncurkan kelompok Houthi di Yaman. Amerika menduga Houthi yang mendukung Hamas berusaha menyerang Israel dari udara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.